Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humir Irsa dengan NIM F1E121012. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang Ethernet dan LAN untuk memenuhi mata kuliah sistem komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Ethernet. Baiklah, untuk yang pertama, apa sih Ethernet itu? Ethernet adalah teknologi jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal atau LAN, Local Area Network, menggunakan protokol standar. Teknologi ini memungkinkan transfer data dengan cepat dan efisien antara perangkat seperti komputer, printer, router, dan server. Sejarah Ethernet. Ethernet ditemukan oleh Robert Metcalfe dan pengemudi pada tahun 1903 di Xerox PARC sebagai solusi untuk menghubungkan beberapa komputer dalam jaringan lokal. Nama Ethernet terinspirasi dari istilah ether, kemudian teoritis untuk transmisi gelombang elektromagnetik. Pada tahun 1980, versi pertama Ethernet melalui standar DIX dirilis oleh Digital, Intel, dan Xerox. 3 tahun kemudian, IEEE mengadopsi Ethernet sebagai standar resmi IEEE 8023. Seiring waktu, Ethernet terus berkembang dari kecepatan awal 10 MB per second menjadi 100 MB per second atau fast Ethernet. Pada tahun 1995, 1 GB per second GB Ethernet di awal tahun 2000-an hingga mencapai 400 GB per second saat ini. Keandalan, kesederhanaan, dan standarisasi menjadikan jaringan teknologi Ethernet yang sangat populer di dunia. Selanjutnya, komponen Ethernet. Ethernet membutuhkan beberapa komponen utama untuk mengoperasikan jaringan. Komponen pertama adalah NIC atau Network Interface Card, perangkat keras yang memungkinkan komputer atau perangkat lain terhubung ke jaringan Ethernet. Kedua, switch atau hub digunakan untuk mengelola lalu lintas data. Switch bekerja dengan menghubungkan perangkat secara langsung untuk efisiensi yang lebih tinggi. Sementara hub mendistribusikan data ke semua perangkat dalam jaringan. Terakhir, kabel Ethernet seperti kabel Cat5e, Cat6, atau serat optik menjadi media fisik untuk mentransfer data dengan kecepatan tinggi dan jangkauan yang bervariasi sesuai jenisnya. Selanjutnya adalah cara kerja dari Ethernet. Ethernet bekerja dengan membagi data menjadi unit kecil yang disebut frame. Setiap frame berisi alamat sumber, alamat tujuan, dan data yang akan dikirim. Protokol GSMA atau CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, digunakan untuk mengatur lalu lintas data. Perangkat memeriksa saluran untuk memastikan tidak ada lalu lintas sebelum mengirim data. Jika terjadi tabrakan, perangkat akan menunggu secara acak sebelum mencoba mengirim ulang data. Jaringan modern berbasis switch tidak lagi menggunakan GSMA atau CD karena lalu lintas data dikelola dengan lebih efisien, sehingga resiko tabrakan data dapat diminimalkan. Selanjutnya adalah jenis dari Ethernet. Ethernet memiliki beberapa jenis yang berkembang sesuai kebutuhan jaringan. Ethernet tradisional memiliki kecepatan hingga 10 MB per second dan digunakan pada jaringan awal. Fast Ethernet menawarkan kecepatan hingga 100 MB per second, cocok untuk jaringan kantor kecil. Gigabyte Ethernet memberikan kecepatan 1 GB per second, umum digunakan untuk jaringan rumah dan kantor besar. Untuk kebutuhan yang lebih besar, tersedia 10, 25, 400, 100 GB Ethernet yang digunakan di pusat data atau jaringan skala besar. Selain itu, ada Power over Ethernet atau PoE yang memungkinkan pengiriman data dan daya listrik melalui satu kabel. Sering digunakan untuk perangkat seperti kamera CCTV atau telepon VoIP. Selanjutnya adalah protokol CSMA atau CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, adalah mekanisme yang digunakan oleh Ethernet untuk mengatur akses ke saluran komunikasi. Protokol ini memastikan bahwa perangkat hanya mengirim data
jika saluran tidak sedang digunakan. Jika dua perangkat mengirim data secara bersamaan dan terjadi tabrakan, keduanya akan mendeteksi dan menunggu secara acak sebelum mencoba mengirim ulang. Meskipun CSMA atau CD efektif dalam jaringan yang menggunakan hub, teknologi switch modern telah menghilangkan kebutuhan untuk menggunakan CSMA atau CD karena switch dapat mengelola lalu lintas data secara lebih efisien tanpa resiko tabrakan. Selanjutnya adalah daya melalui Ethernet atau PoE. Power over Ethernet atau PoE adalah teknologi yang memungkinkan pengiriman daya listrik bersama dengan data melalui kabel Ethernet. Ini mengurangi kebutuhan untuk menggunakan kabel terpisah untuk daya, membuat instalasi perangkat seperti kamera pengawas, telepon VIP, dan titik akses Wi-Fi lebih sederhana dan efisien. Yang selanjutnya adalah topologi jaringan Ethernet. Ethernet dapat diimplementasikan dalam beberapa topologi jaringan yang berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan dan desain jaringan. Topologi bus adalah topologi awal di mana semua perangkat terhubung kabel utama atau bus. Meskipun sederhana, topologi ini memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan dan efisiensi. Topologi star adalah topologi yang lebih umum digunakan sekarang, di mana semua perangkat terhubung ke satu switch pusat. Topologi ini memungkinkan kontrol lalu lintas yang lebih efisien dan pengelolaan yang lebih mudah. Topologi ring adalah model yang lebih jarang digunakan, di mana perangkat terhubung dalam bentuk cincin tertutup, memungkinkan redundansi dan transmisi yang lebih. Selanjutnya adalah standar IEEE 802.3. IEEE 802.3 adalah standar yang mengatur Ethernet yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1983. Standar ini mendefinisikan cara perangkat dalam jaringan Ethernet berkomunikasi, kecepatan transfer data, jenis kabel yang digunakan, serta berbagai spesifikasi teknis lainnya. IEEE 802.3 mencakup berbagai variasi Ethernet, termasuk kecepatan mulai dari 10 Mbit per second hingga 400 Gbit per second. Standar ini juga mengatur pengaturan media fisik seperti penggunaan kabel tembaga twisted pair atau serat untuk jaringan yang lebih cepat dan jauh. Karena Ethernet menjadi standar global, IEEE 802.3 memasukkan kompatibilitas antar perangkat dari berbagai produsen. Yang selanjutnya adalah keuntungan menggunakan internet. Internet menawarkan berbagai keuntungan yang menjadikannya menjadi pilihan utama dalam jaringan lokal. Salah satu keuntungan utamanya adalah kecepatan dengan kemampuan untuk mendukung transfer data besar secara efisien. Dan untuk kekurangan internet sendiri adalah salah satu yang terbatasnya mobilitas karena menggunakan kabel fisik sebagai media transmisi yang mengharuskan perangkat tetap terhubung melalui kabel. Hal ini tidak memberikan momen seperti teknologi nirkabel seperti Wi-Fi. Selain itu, jaringan internet dengan kecepatan tinggi, biaya pemasangannya bisa lebih tinggi, terutama jika menggunakan kabel serat optik atau infrastruktur yang lebih canggih. Yang selanjutnya adalah implementasi internet di dunia nyata. Internet digunakan di berbagai sektor untuk mendukung kebutuhan komunikasi data. Di kantor, Ethernet menghubungkan komputer, printer, dan perangkat lainnya dalam jaringan lokal, memungkinkan berbagai data dan sumber daya. Di rumah tangga, Ethernet menyediakan koneksi Ethernet yang cepat dan stabil melalui router. Kecepatan Ethernet modern. Ethernet telah berkembang pesat dalam hal kecepatan gigabyte Ethernet atau 1 gigabit per second adalah standar untuk banyak jaringan kantor dan rumah. Kecepatan lebih tinggi tersedia dengan 10 GB Ethernet yang sering digunakan di pusat data untuk menangani jumlah data yang sangat besar. Selain itu, 25 GB per second, 40 GB per second, dan 100 GB per second Ethernet semakin umum di pusat data besar dan jaringan backbone untuk mendukung aplikasi yang membutuhkan bandwidth besar. Masa depan internet mencakup perkembangan lebih lanjut dalam kecepatan dan kemampuan internet akan terus berkembang untuk mendukung kecepatan lebih tinggi.
dengan prediksi kecepatan hingga 800 GB per second dan 1 TB per second di masa depan. Teknologi Ethernet juga akan berintegrasi lebih erat dengan cloud computing dan Internet of Things atau IoT, menyediakan koneksi cepat dan andal untuk perangkat pintar. Ethernet versus teknologi lain. Jika dibandingkan dengan Wi-Fi, Ethernet menawarkan koneksi yang lebih stabil meskipun Wi-Fi memberikan kecepatan dalam hal mobilitas. Ethernet lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan transport data besar dan latensi rendah, seperti pusat data atau kantor besar. Berbeda dengan serat optik yang menawarkan kecepatan lebih tinggi dan jangkauan lebih jauh, Ethernet lebih terjangkau dan mudah diimplementasikan di sebagian besar lingkungan lokal. Meskipun fiber optik digunakan untuk backbone dan komunikasi jarak jauh, Ethernet tetap menjadi pilihan utama untuk LAN berkat efisiensi, biaya rendah, dan kompatibilitasnya. Dan kesimpulannya adalah Ethernet adalah teknologi jaringan yang telah terbukti andal dan efisien selama bertahun-tahun. Dari kecepatan awal 10 MB per second hingga kecepatan lebih dari 400 GB per second saat ini. Ethernet, Ethernet terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan dunia yang semakin terkoneksi. Kelebihannya dalam hal stabilitas, kompatibilitas, dan biaya menjadikannya pilihan utama untuk jaringan lokal di berbagai sektor. Dengan kemajuan teknologi dan penerapan Ethernet dalam infrastruktur cloud, IoT, dan 5G, Ethernet akan tetap relevan sebagai landasan komunikasi data di masa depan. Baiklah, itu saja penjelasan saya mengenai Ethernet. Selanjutnya, untuk materi LAN akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Julfikar dengan NIM F1E221070. Saya dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan Local Area Network atau LAN. Local Area Network, LAN merupakan jaringan komputer dalam ruangan lingkup yang sangat terbatas. Misalnya dalam sebuah ruangan, sebuah rumah, sampai sebuah gedung bertingkat. Jangkauan LAN adalah 10 sampai 300 meter. Contoh LAN antara lain laboratorium komputer, warnet, LAN dalam sebuah rumah, LAN se- kelompok kerja sebuah divisi perusahaan sampai LAN yang menghubungkan seluruh komputer dalam sebuah gedung bertingkat sika disebut sebagai asimilai camp desk. Maka pembahasan selanjutnya mengenai berbagai komponen tersebut sampai mekanisme komunikasi data dan lain pada lain. Komponen komponen network, komponen hardware, komponen fisik network, visi network, interface card atau NIC, kabel konektor, printer, server perangkat network, repeater, hub, switch, router, access point, antena. Komponen software, komponen logik dari network. X, sistem operasi jaringan, driver untuk NIC, protokol komunikasi dan aplikasi web, server, browser, FTP server, client, dan komponen brewer, pengguna network, X network, administrator network, Tensia network user. Network interface card atau NIC. Network interface card KA, LAN card, LAN adapter, kartu jaringan. Kartu jaringan digunakan untuk menghubungkan PC ke media jaringan sehingga PC tersebut dapat digunakan untuk mengakses sumber jaringan tersebut. Web network, ini seperti di gambar ya. Kalau yang ini wireless network adapter. Ini yang FCE atau yang ini USB. Kalau ini wireless network adapter selanjutnya VC
VC card atau VC MCA. Nah, ini antena indoor atau outdoor. Kabel. Jaringan interbus menggunakan kabel koaksial yaitu RG58 atau ThinkNet dan RG8 atau ThickNet. Kabel jaringan yang paling banyak dipakai dalam sebuah muslin Twitter Fair UTF untuk memakai luar gedung digunakan Cell Tweet Pair STP. Untuk kinerja jaringan yang lebih optimal dengan bandwidth yang lebih besar dapat digunakan kabel fiber optik, misalnya pada FDDI Fiber Distributor Data Interface. Pembahasan lebih detail mengenai media jaringan WIT dan wireless dapat dirajuk kembali pada materi pertemuan 4. Ini bentuk gambarnya, bentuk kabarnya. Hub adalah perangkat yang HUB. HUB adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan lebih dari dua komputer. HUB bekerja misai Edel no Elden Bo on Mo Siu yang terdapat pada HUB tersebut. Semua perangkat berada dalam satu collision domain seperti ini. Sub dan yang menyambungkan ke semua komputer. Switch untuk mengatasi collision dan meningkatkan kinerja jaringan digunakan switch. Switch adalah istilah dengan dagang pasar untuk perangkat network yang disebut breadgate. Beda dengan HUB, switch tidak akan broadcast frame ke port lain yang dimiliki oleh switch tersebut. Setiap port pada switch merupakan collision domain tersendiri. Switch bekerja dengan mengacu pada tabel MAC address, alamat fisik atau kartu jaringan. Jadi sebuah sinyal yang berasal dari sebuah port hanya akan dikeluarkan ke port yang sesuai, yaitu port RT. RT yang di sana terkoneksi komputer yang dituju dibedakan berdasarkan MAC atau address. Ini bentuk gambarnya. Nah, pada gambar di bawah ini, bitwidth atau switch menjadi jembatan menghubung antara dua segmen jaringan yang masing-masing segmen dibentuk oleh sub. Dia akan memutuskan frame data dari suatu segmen ke segmen lainnya hanya jika alamat source address dan alamat tujuan is MAC address beda segmen. Jika alamat asal dan alamat tujuan berada dalam satu segmen, Big tidak akan menu- meneruskannya seperti di gambar. Router adalah perangkat yang dapat menggabungkan dua atau lebih network menjadi sebuah internetwork. Jadi, router adalah perangkat yang dapat digunakan untuk membentuk sebuah network dengan menggunakan router sebuah jaringan yang besar. Eh, Jaringan dengan jumlah host yang sangat banyak dapat dipecah menjadi dua atau lebih jaringan. Nah, router setiap request yang dimiliki oleh router dapat membentuk satu jaringan sehingga router dapat mengubah dua atau lebih jaringan tergantung berapa jumlah request yang dimiliki. Router bekerja dengan mengacu pada tabel routing yang dimiliki. Tabel routing berisi daftar network yang terhubung ke router tersebut sehingga paket yang datang ke router dapat dikirim ke alamat network yang sesuai dengan mengacu pada tabel tersebut. Topologi sisik jaringan. Fisik ini fisik ya. Fisik jaringan adalah pola hubungan atau interaksi dari komponen-komponen fisik berbentuk jaringan atau skema pembekalan komponen jaringan pada jaringan wired. Topologi yang paling sederhana merupakan pola interaksi dari network yang paling sederhana, yaitu network yang hanya memiliki dua host dan tanpa menggunakan perangkat jaringan. Hubungan kedua host tersebut disebut point to point dan topologi yang terbentuk disebut topologi LAN. Bus atau linear bus. Pada topologi linear bus, setiap komponen jaringan terhubung ke sebuah jalur
komunikasi utama yang disebut trunk atau backbone, sehingga membentuk sebuah segmen jaringan pada topologi ini. Digunakan dua sebuah terminator pada kedua ujungnya, yaitu berupa hambatan yang cukup besar untuk mencegah terserapnya sinyal data ke kedua ujung tersebut. Media yang digunakan kabel koaksial. Topologi ring pada topologi topologi ring, setiap komponen jaringan terhubung ke sebuah jalur komunikasi utama backbone yang terbentuk loop tertutup sehingga membentuk sebuah segmen jaringan. Pengkabelannya tidak harus berupa loop tertutup pada token ring selama pop tertutup terbentuk oleh peralatan yang disebut MAU atau Media Access Unit. Media UNEX yang digunakan adalah kabel UTP cat. Topologi star. Pering- Peringatan toleransi star Etios perangkat jaringan hub switch router yang menjadi pusat dari topologi sehingga membentuk sebuah segmen jaringan. Jika dua atau lebih topologi star dihubungkan sehingga membentuk star baru, topologinya yang terbentuk tersebut topologi Ester star. Media koneksi yang digunakan adalah kabel UTP 10 per 100 per 1000 base per T. Seperti ini. Nah, topologi mesh. Pada topologi pool mesh, setiap komponen jaringan memiliki hubungan langsung atau jalur khusus ke setiap komponen jaringan yang lebih dalam segmen tersebut. Jika satu saja dari jalur khusus tersebut dihilangkan, maka topologi yang terbentuk tidak dapat lagi disebut pool mesh, melainkan menjadi particle mesh. Hanya itu dapat saya simpulkan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.